Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Penghancur Amal. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalat sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, semoga Allah memelihara kita dari penghancur amal. Karena tidak cukup mengisi air ke ember, tapi yang paling penting mencari lubang. Jangan sampai air diisi padahal embernya bocor. Salah satu yang bisa menghancurkan amal seseorang selain riya adalah dengki. Dengki itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kita sholat, kita saum, kita baca Quran, kita umroh, haji, kita sodako, banyak amal, tapi hatinya pendengki, maka akan habis seperti tupukan api unggun yang dibakar habis. Dan salah satu lainnya namanya adalah takabur. Bahkan ini fatal. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sombong, takabur walaupun sebesar zarrah. Salat, saum, zakat, haji, sedekah, baca Quran, tapi sombong. Ini jauh lebih buruk dibanding dengan orang yang tergelincir berbuat dosa tapi jadi tobat. Kalau jadi sombong yang datang kemurkaan Allah, kalau jadi tobat yang datang kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hati-hati kalau ada sombong. Apa cirinya sombong? Dua. Ciri orang sombong itu dua saja intinya. Batarul haqq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang sombong itu, kebenaran itu adalah dirinya. Maka orang sombong yang paling sombong adalah yang paling mendustakan agama, mendustakan Allah, mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah SAW. Itu kesombongan sejati. Dia tidak mau mendengar agama, tidak mau belajar agama, karena dia tidak merasa agama itu sebuah kebenaran baginya. Yang benar itu bagi dirinya adalah ya dirinya lah, pikirannya, pendapatnya. Ini tingkatan terbesar adalah mendustakan Allah. Maka orang-orang sombong tuh tidak suka menyebut Allah. Tidak, berat sekali. Paling yang di atas, begitulah, tersamarkan ya. Sebagian yang semakin sombong tidak ada itu Allah tuh. Tidak ada Tuhan itu. Itu kesombongan. Jadi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Makanya orang-orang yang sombong itu tidak suka sekali mendengarkan kebenaran. Mendengar agama itu dia tidak suka saja. Segala yang berbau agama itu tidak suka. Itu sombong hadirin. Jadi walaupun dia tidak kaya, walaupun miskin, tetap saja sombong kalau sudah mendustakan agama. Tentu saja tidak akan pernah mau datang belajar ke majelis ilmu. Berat sekali. Namanya pengajian, walaupun dia sepertinya baik-baik begitu ya, tidak maksudnya tidak sampai melakukan perbuatan buruk. Tetapi kalau hatinya sudah mendustakan agama, ya sama, itu ada kesombongan di hatinya. Tidak mau belajar agama, tidak mau ke majelis taklim, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang memberikan nasihat, tausiah. Majelis-majelis begini berat, selalu ada alasan. Termasuk ada yang suka ke masjid, tapi giliran ada ceramah, tidak mau saja, pergi saja. Iya, kalau di rumahnya punya kewajiban yang lain bagus, atau belajar di rumah ya bagus. Tetapi kalau setiap ada ceramah dia tidak suka saja,
itu sudah gejala sombong pada diri kita. Ada juga yang ceramahnya hanya mau yang cocok dengan dirinya, itu rada lumayan masih ada yang didengar. Bacaannya juga jarang, lebih baik baca novel, baca koran, majalah, WA daripada baca hadis, daripada baca ilmu agama. Itu tuh ciri-ciri sombong. Mungkin tidak merasa ini sebuah kesombongan, tapi ini sudah sombong. Karena kita memerlukan ilmu agama. Nah, lebih ringan lainnya, ciri lainnya adalah kalau ngobrol, kalau orang sombong tuh dia cuma bisa bicara tapi tidak bisa dengar. Mendominasi kalau bicara, sedang rapat tuh bicara banyak. Tapi giliran orang lain bicara, dia tidak sanggup mendengarkan. Dan kalaupun dengar, hatinya mendustakan pendapat orang. Cenderung sekali akan lebih mudah memotong omongan orang, ya. Sangat kecenderungan mementahkan omongan. Jadi nampak sekali kalau orang takabur itu adalah dia tidak pernah tahan mendengar pendapat orang lain, penjelasan orang lain. Memotong, kemudian menyampaikan, dan begitulah karena yang benar itu hanya dirinya. Jadi semua itu salah aja. Akibatnya ya begitulah. Seorang yang sombong ini dia akan terkunci oleh kebodohannya. Dia tuh merasa benar pada bodoh, maka lambat sekali untuk tumbuh. Untuk tumbuh ke keluasan ilmunya, kearifannya, sikap bijaksana, akhlak mulia itu susah sekali. Orang sombong itu sulit sekali tumbuh menjadi orang yang matang dan dewasa. Tidak, paling ngomong. Dan dia belajar juga, dia mencari ilmu hanya untuk memamerkan tentang dirinya. Jadi sulit sekali berubah. Dan orang yang seperti ini, maaf ya, kalau kita punya sifat sombong begini, kita tidak akan nyaman dengan diri kita. Karena kita selalu memerlukan pengakuan orang lain, kita tuh benar, kita tuh hebat, kita tuh bagus. Dan ini membuat kita tidak ada empati kepada orang lain. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa empati, tidak ada respek ke orang lain. Dirinya tidak nyaman dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengan dirinya. Sudah mah bodoh, ngomongnya juga cenderung ngelantur, kan sekepikirnya kalau orang sombong tuh. Kemudian dia tidak berkembang ilmunya, wawasannya, dan dia juga akan buruk akhlaknya, dia tidak nyaman, orang lain pun tidak nyaman, dan kalau punya posisi orang yang sombong semena-mena. Karena dia merasa dirinya lah kebenaran. Dia akan menzolimi orang sesukanya, dan tidak akan bisa meraba penderitaan orang yang dia pimpin. Begitulah hadirin bahayanya kesombongan. Kalau kepala keluarga sombong, seorang suami sombong, ya sudah, seenaknya saja ngurus keluarga, sekepikirnya, dan pasti suasana keluarga itu tidak nyaman. Karena tidak ada tawasobil hak, tidak ada tawasobisob, sesukanya saja. Kalau seorang ibu yang sombong juga begitu. Repot, suasana keluarga tidak akan nyaman. Yang lebih repot lagi, suami istri sombong, atos. Plus anaknya juga sombong. Ini mah namanya nermi. Tahu nermi? Neraka mini. Ya. Repot rumah penuh kesombongan mah. Kalau ngomong semuanya benar. Kalau orang sombong itu bukan mencari kebenaran. Kalau orang sombong mencari pembenaran. Dia tidak peduli dengan kebenaran, pedulinya dirinya lah yang paling benar. Ini paling bahaya. Paling bahaya. Nah, tentu saja Allah murka kepada orang seperti ini. Minimal Allah tidak akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Dan wajahnya juga tidak enak dilihat hadirin. Orang yang sombong itu tidak nyaman dilihat. Kenapa? Sudah menjadi rumus. Adik-adik dengar, kalau orang hatinya tidak nyaman, galau, gelisah, tegang, itu raut mukanya tuh tidak akan nyaman dilihat. Dan tutur katanya tidak akan nyaman didengar. Perilakunya tidak akan nyaman disaksikan. Tulisannya tidak akan nyaman dibaca. Dekat dengannya aja tidak nyaman. Pernah nggak kita dekat dengan seseorang yang kita tuh nggak betah gitu. Padahal dia diam. Karena auranya itu, aura sombong tuh tidak nyaman. Diamnya aja udah bikin gak nyaman. Kalau guru sombong, repot. Murid ngarep-ngarep, gurunya ini absen. Kok guru ini ada aja ya? Kapan gak masuknya? Sekali-kali sakit dong. Gak boleh mikir gitu. Tapi ini buah dari kesombongan. Yang benar bagaimana? Tawadu, rendah hati, bukan rendah diri.
rendah hati. Kalau orang yang rendah hati akan sangat nyaman dengan dirinya. Oh, tadi itu 2 ya cirinya. Batarul haq wa ghamtun nas. Meremehkan orang lain cirinya yang sombong tuh. Mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi bagaimana sekarang supaya kita sembuh dari penyakit yang membahayakan ini? Harus tawadu. Tawadu itu, rendah hati itu tidak cukup dengan dengar ceramah ini hadirin. Rendah hati itu harus dilatih. Semua akhlak harus latihan. Orang rendah hati itu orang yang mencintai kebenaran dan menghormati orang lain. Makanya orang-orang yang tawadu itu senang sekali belajar, senang sekali mendapat ilmu, senang berkumpul dengan para ulama, guru-guru yang bisa memberikan nasihat, senang. Karena dia nikmat sekali kalau bisa menemukan kekurangan kesalahan diri. Senang sekali kalau diberi masukan, diberi koreksi, sepedas apapun kalau diberikan masukan, dia sujud syukur, terima kasih. Karena dia yakin yang mengoreksi itu adalah Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Dan tidak sibuk membela diri. Kalau orang sombong dikasih tahu, pasti lebih sibuk membela diri. Dan kalau ada kesempatan, balik nyerang. Begitulah kesombongan. Tapi kalau orang yang tawadu, didengar. Bahkan berterima kasih. Boro-boro sibuk ngebales, ya. Sibuk berterima kasih. Karena fokusnya bukan ingin menang, bukan ingin pembenaran, tapi fokusnya ingin jadi benar. Dan ngajak orang benar. Kalau orang sombong tidak peduli kebenaran, yang penting dia menang, dianggap benar. Kalau orang rendah hati, yang penting jadi benar. Sehingga dia akan senang bertanya, mendengar, mendapat koreksi, kritik. Ayo kita periksa sampai sejauh mana kita senang mendengar koreksi. Itu cirinya. Kalau orang-orang yang tidak suka diperbaiki itu selalu aja ada alasan, ada aja alasannya tuh, ada aja jawabannya tuh, ya. Misal ada sampah, Dek tolong lihat itu sampah. Oh iya, sebetulnya saya sudah mau ngambil tadi, tapi saya harus izin. Terus aja ngomong. Padahal sederhana, astagfirullah, terima kasih, ini kesalahan saya. Selesai kan? Tapi kalau orang yang sombong tuh ada alasan nanti. Sebetulnya alasan itu kalau tidak hati-hati hanya memperjelas keburukan diri kita sendiri. Jadi orang yang banyak alasan itu memperjelas keburukannya. Nah hadirin, ayo mulai sekarang nikmati. Kalau ada yang mengoreksi itu adalah terkabulnya doa. Bukankah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan doa, minta diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan jalan yang sesat. Allah mendengar kita berdoa, Allah mengabulkan, karena kita kan bukan nabi, tidak dapat wahyu. Allah gerakan siapa saja yang Allah kehendaki menjadi jalan. Dan kedua latihannya adalah latihan jangan menganggap remeh orang lain. Latihan sopan ke tiap orang. Lihat yang masih muda-muda. Lihat yang masih muda, ini berarti dosanya lebih sedikit. Ya, walaupun ada yang masih muda dosanya paten, tapi ini banyaknya malah lebih sedikit. Lihat yang lebih tua, nah ini dia, berarti amalnya sudah banyak. Jangan terbalik ya, kamu masih kecil bikin amal apa, kamu sombong kita. Ini nih udah tua, pasti dosanya melimpah ruah, sombong. Lihat orang yang tidak bisa, boleh jadi dia tidak berbuat karena belum tahu ilmunya. Lihat orang yang tergelincir melakukan kesalahan, jangan-jangan dosa inilah yang mengantarkannya kepada tobat nasuha, jadi dicintai Allah. Ya kan? Ada orang yang tergelincir kemudian tobat, kemudian dia melesat kedudukannya di sisi Allah karena tobatnya. Lihat orang yang belum Islam, jangan diremehkan dulu. Kita tidak tahu takdir Allah kepada yang bersangkutan. Siapa tahu dapat hidayah dan jadi ulama lebih soleh dari kita. Ayo. Makanya harus latihan selalu hormat, respek ke orang lain, empati. Tidak ada ruginya. Makin kita senang menghormati, kita akan terhormat. Coba, yang senang memberi, yang punya, yang tidak punya. Yang bisa memberi. Kalau tidak punya, bisa memberi, tidak? Tidak, ya. Nah, orang yang bisa menghormati itu orang-orang yang punya kehormatan.
Orang-orang yang bisa menghargai itu adalah orang-orang yang berharga. Orang yang tidak bisa menghormati orang lain memang tidak punya kehormatan. Orang sombong tuh biasanya melihat orang lain tuh kecil, kan dia lihatnya ke bawah. Gini, lihat orang lain tuh lebih bawah. Nah, orang yang di bawah lihat yang di atas yang rasa sombong tuh kecil. Tidak nyaman. Ayo kita tidak usah mikirin orang lain sombong atau tidak, karena yang bahaya tuh bukan kesombongan orang. Yang bahaya adalah kesombongan diri kita sendiri. Latihan mendengar nasihat, latihan mendengar koreksi, kritik, saran, ya, latihan meminta pendapat dengan tulus, dan kalau diberi pendapat jangan suka ngebantah, terima saja, ya. Jangan suka berdebat. Kalau berdebat itu lebih cenderung nafsu lah, ya. Oh, kalau kita mau menyampaikan kebenaran gimana? Ya jangan sampai berdebat, tapi tunggu sampai bisa jernih. Kalau sambil berdebat, dia nggak akan dengar kebenaran yang disampaikan. Karena orang sedang berdebat itu sedang tidak siap mendengar kebenaran. Makanya kita menghindari perdebatan itu karena tidak ada gunanya menyampaikan kebenaran pada saat orang menutup telinga. Buatlah suasana reda, baru bicara, insya Allah diterima. Dan mari, kalau ketemu siapapun, latih supaya hormat, ya. Di rumah yang ada pembantu, ingat baik-baik, apalagi pembantunya sudah lebih tua, sing sopan. Kalau enggak bisa dosa tuh. Anak kecil yang tidak sopan ke pembantunya, padahal pembantu itu hamba Allah yang dititipkan di rumah untuk membantu. Harusnya sangat sopan, Bi, maaf. Ayo latihannya pakai empat kata ini, jangan lupa. 1, permisi, ulangi. Harus belajar permisi lewat siapapun, apalagi ke orang tua, ke guru. Tapi mana yang harus permisi? Orang tua ke anak ke orang tua. Dua-duanya. Anak bagaimana dapat pelajaran permisi kalau orang tuanya jarang permisi lewat anaknya. Anaknya kan belajar, gitu. Maaf, tolong, terima kasih. Permisi, maaf, tolong, terima kasih. 4 kata ini jarang diucapkan oleh orang-orang yang sombong. Karena dia merasa berhak untuk lewat kemana aja, nggak mau permisi. Padahal tiap orang itu, misalkan kita jadi atasan, tapi anggota kita ada yang lebih tua, tetap hormat. Karena lebih tua, benar? Apalagi yang murid ke guru, sopan. Maaf, tolong, terima kasih. Kalau mau nyuruh, maaf, tolong ambilkan sepatu, punten ya. Kalau dapat terima kasih. Orang yang sombong tidak bisa berterima kasih. Karena dia merasa orang tuh harus melayani dirinya. Dan kalau nyuruh tidak akan pakai minta tolong. Ambil! Gitu. Karena dia merasa orang lain tuh lebih rendah dari dirinya. Padahal tidak ada ruginya. Walaupun saudara misalkan seorang pimpinan gitu kan. Maaf ya Pak, misalkan ke karyawan, tolong ambilkan drum aspal yang di kecamatan. Memang pakai maaf, tapi tetap berat ya. Dan kalau sudah dapat sesuatu, terima kasih. Sekecil apapun kebaikan orang, harus berterima kasih. Orang sombong, susah berterima kasih. Padahal tidak ada beratnya berterima kasih. Plus dengan doa, jazakallah khair. Ya, Masya Allah. Nah hadirin, inilah sekedar pelajaran akhlak yang sederhana disampaikan, tapi sangat penting, tapi tidak selesai hanya dengan mendengar. Harus